Jadi maka dari itu teman-teman pertama tetap harus menguasai ilmu, kemudian yang kedua memperkuat keilmuan dalam hal pedagogi. Artinya apa? Bagaimana cara mengajar yang baik, bagaimana memastikan siswa itu belajar sesuai dengan kebutuhannya, sesuai dengan karakteristiknya, dan sesuai dengan tingkat kognitifnya. Untuk teman-teman, jadilah perancang pembelajaran yang baik dan istimewa, tapi jangan jadi operator teknologi. Ini kata-kata andalan mungkin dari saya buat teman-teman agar semakin dekat dengan orangnya, dekat dengan topik pendidikan yang saat ini. Gitu. Bukan titik yang membuat tinta, tapi tinta yang membuat titik. Bukan titik yang membuat tinta, tapi tinta yang membuat titik. Bukan cantik yang membuat cinta, tapi cantik. Ya, tapi cinta yang membuat cantik. Sampai Asik. titik. Tepuk tangan yang mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman online, teman-teman di Kediri dan juga teman-teman di luar Kediri. Selamat datang Di podcast kelas 4D. Saya Siken. Dan saya Ana. Pada podcast spesial kita hari ini, kita akan mengobrol santai nih. Benar sekali. Ya Mbak Siken ya. Iya. Bincang digital, transformasi pembelajaran di era keterampilan abad 21 bagi calon guru sekolah dasar. Nah, pada podcast kali ini kita akan kedatangan berapa tamu Mbak Ana? 3 tamu spesial banget nih Mbak Siken. Betul sekali. Sepertinya tamu pemateri pertama kita sudah datang. Tamu pertama kita ada Ibu Dr. Karimatus Saidah Magister Pendidikan. Beliau ini Kaprodi S2 Pendidikan Dasar di UNP Kediri. Nah, bagi teman-teman S1 fresh graduate S1 Pendidikan bisa nih untuk join ke S2 Pendidikan Dasar. Jangan lupa ya kepo-kepoin di akun Instagram di UNP Kediri ya Betul teman-teman. banget. Tunggu info lebih lanjut. Stay tune di Instagram. Oke, mari saja kita sambut. Selamat datang Ibu Ibu Dr. Karimatus Saidah. Ya. Baik Bu, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah hari ini lumayan padat ya Mbak ya. Nggih. Apa Bu akhir ini kegiatannya? Ini akhir-akhir ini banyak rapat tentunya, Iya. terus persiapan untuk ujian akhir semester. Benar sekali. Dan penelitian, Oh laporan iya. pengabdian dan sejenisnya lah ya. Akreditasi juga gitu. Iya betul. Sibuk sekali ya Bu Karima ternyata. Ini Bu, sebelum masuk ke topik nih, boleh dong Ibu berkenalan sekali lagi supaya para teman yang saat ini menonton podcast di Instagram dan di TikTok Benar sekali. lebih mengenal lebih dalam dengan Lebih Ibu. dekat dengan Bu Karimatus. Monggo diperkenalkan Bu. Oke, teman-teman semua, perkenalkan nama saya Karimatus Saidah, biasa dipanggil Bu Rima ya, jangan salah, bukan Bu Risma ya. Iya, beda loh, beda orang itu banyak Beda yang ya, salah, guys. Bu. Iya, oke, nama saya Bu Rima, kemudian saya sekarang berhome base di Pendidikan Dasar UNP Betul. Kediri. Sebelumnya saya juga mengajar di jurusan PGSD. Iya, ini Pernah diajar ya kita pernah Mbak tuh, Siken? ini dosen terfavorit ini. Ah. Ramah banget loh Ramah orangnya. banget. Kebalikannya kayaknya. Enggak Bu, enggak. Enggak ada Bu, baik-baik loh dosen Baik PGSD. banget. Murah senyum juga. Oke, terima kasih. Sama-sama. Nah, mungkin ya Bu bisa dijelaskan terkait topik hari ini ya. Topik hari ini kan ada yang namanya keterampilan abad 21.
di keterampilan ABA 21 kan ada yang namanya 4C dan juga 6C. 6C. Nah, 4C itu tadi kan ada critical Critical thinking, thinking, creativity, betul, collaboration, betul dan banget, communication. Nah, kalau yang 6C tambahannya yang karakter dan citizenship. Mungkin bisa dijelaskan secara sederhana apa itu keterampilan ABA 21 khususnya yang 4C. Monggo, Bu. Oke, mungkin teman-teman sudah sering sekali ya mendengar istilah berbasis 4C begitu ya. Pembelajaran berbasis 4C sebenarnya apa sih pembelajaran berbasis 4C atau nggih. keterampilan Betul. ABA 21 itu. Jadi seperti yang disampaikan Mbak Siken tadi Nggih. bahwa baseline dari Forsi itu keterampilan ABA 21 itu mulai betul. dari critical Thinking. thinking. Ya. Critical thinking itu apa sih? Sebenarnya kita simpelkan aja ya. Critical thinking itu berkaitan dengan kepekaan kita. Oh, peka ke lingkungan. Iya betul, peka terhadap mungkin kebutuhan pembelajaran Iya. atau kemudian kebutuhan peserta didik atau mungkin peka terhadap berbagai kebutuhan yang ada di sekitar kita. Iya. Jadi critical thinking itu dikaitkan dengan kepekaan. Iya. Nah, ketika nih kita sudah peka kebutuhan pembelajaran atau masalah yang ada di sekitar kita itu apa, lalu yang kedua ada creativity. Iya. Di Berpikir sana kreatif. iya betul. Jadi setelah kita peka, kemudian bagaimana nih ada masalah seperti ini, kemudian ada kesenjangan dan sebagainya. Gimana nih cara menyelesaikannya? Iya, secara kreatif. Betul Kreatif. sekali. Jadi itu masuk ke dalam creativity. Nah, selanjutnya collaboration. Jadi collaboration ini kan berkaitan dengan kemampuan kita untuk bekerja sama dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, kolaborasi ini istilahnya gini, kita kreatif tapi kan nggak mungkin semua kita selesaikan Betul, sendiri. Nggak pasti mungkin bersosialisasi, dikerjakan sendiri. betul. Makhluk sosial kan, Bu. Betul. Maka betul, dari betul, itu, dari kreatif itu tadi kita harus bisa mengembangkan kemampuan untuk berkolaborasi. Bekerja Benar sekali, sama. bekerja Iya, untuk menyelesaikan permasalahan yang ada dan yang terakhir adalah communication. Benar, Betul, betul. berkomunikasi. Betul. ya, Pak. Jadi kemampuan komunikasi yang baik itu sangat berpengaruh seperti istilahnya kalau sekarang yang lagi tren itu kan influencer gitu ya. Oh iya, Betul, iya. betul, betul. Marak Public banget. figure Iya itu. betul. Itu berkaitan dengan kemampuan mereka untuk mengkomunikasikan apa yang mereka menjadi keresahan, kemudian apa yang menjadi hasil dari renungan mereka dan seterusnya. Jadi komunikasi itu adalah kemampuan terakhir dari Forsi yang Oh memang iya, harus dikuasai. harus dikuasai. Harus kuasai banget berarti ya. Oke, itu Oh baik mungkin. Bu, ternyata banyak ya penjelasannya tadi tentang 4C. Lalu dari pembahasan tadi Dimu, ada satu hal nih yang ingin saya tanyakan. Kira-kira hal apa yang wajib dimiliki bagi calon guru seperti kita ini berkaitan dalam penerapan 4C di pembelajaran digital saat ini Bu? Oke, kalau kita berbicara Forsi itu sebagai baseline-nya, Iya, maka Bu. hal yang Paling menurut wajib. saya yang paling penting ya Iya, istilahnya penting. kemampuan kita untuk beradaptasi dengan Oh teknologi. iya, karena Gitu. seiring berubah. Betul Iya, ya. maju Jadi teknologi. bukan hanya menguasai teknologi hari ini, Iya. tetapi kita juga mampu beradaptasi dengan teknologi-teknologi di masa depan. Jadi kemampuan diri kita untuk terus bisa beradaptasi dengan teknologi itu menurut saya hal yang wajib dikuasai oleh calon guru masa Mas kini. Dini, Iya. iya. Apalagi kan sekarang Gen Alpha ya nanti Iya, ya. betul. Banyak memperhatikan handphone. Handphone Iya, terus betul. dari pagi. Iya, jadi Gen Alpha itu adalah generasi yang dididik oleh teknologi. Kalau gurunya kemudian adaptasi teknologinya jelek ya nanti otomatis kalah nih dengan Muridnya. Betul sekali. Oh, seperti itu. Jadi hal yang paling penting itu menguasai teknologinya itu ya, ya, Bu. adaptasi tentunya ya, adaptasi Iya. teknologi. Nah, Beradaptasi. ya dari cara kita untuk beradaptasi, mungkin ya Bu sebagai calon guru sekolah dasar nih, kita itu mungkin akan menghadapi tantangan untuk beradaptasi dengan kemajuan teknologi. Nah, ini pertanyaan yang penting ya Bu, apakah mungkin ada tantangan yang akan dihadapi dalam penerapan 4C di pembelajaran digital ini?
Oke, tantangannya menurut saya ya, yang pertama ya tadi itu kan hal yang paling penting sekaligus menjadi tantangan teman-teman nanti ya. Iya, betul. Jadi apakah teman-teman itu bisa beradaptasi dengan perubahan teknologi? Iya. Gitu. Karena kan kalau dulu mungkin teknologi hanya dikaitkan dengan digitalisasi. Iya, betul. Sedangkan sekarang kan AI juga ya. Oh iya, sekarang Betul, ada AI. AI di mana-mana, AI, video Iya. AI. Pakai buat foto tuh pakai Iya, AI bisa loh Bu gitu. sekarang. Iya, bahkan video, kemudian lagu, Betul. merubah betul. wajah Oh orang iya, ya. suara. Iya betul. Jadi tantangannya semakin banyak, maka dari itu teman-teman harus terus mengupgrade kemampuan untuk beradaptasi Adaptasi dengan dengan teknologi. teknologi. Betul. Nah, Nah Bu ini kan apakah teknologi digital itu efektif Bu membantu mengatasi tantangan tersebut? Apabila iya nih kriteria atau contoh media digital itu seperti apa yang cocok digunakan pada pembelajaran di era digital seperti saat ini Bu? Oke, kalau berbicara efektif, jadi gini, produk digital atau media pembelajaran berbasis digital, Digital. nggih. ya itu seperti dua mata pisau ya. Oh, gimana Kenapa itu, Bu? kenapa Gimana? dikatakan Dua seperti mata dua pisau. mata pisau? Pada satu sisi, kalau misalnya dimanfaatkan dengan baik, maka akan mengefisienkan pembelajaran. Tetapi kalau kita salah menganalisis kebutuhan terhadap media itu sendiri, justru malah tidak bisa dipakai. Oh. Gitu. Jadi kalau berbicara tentang kriteria media digital yang baik, iya baik, nah ya. maka teman-teman pun juga harus melihat audiens yang pertama. Oh, karakter siswa. Iya, Karakteristik seperti siswa apa? itu yang paling penting diperhatikan. Betul sekali. Iya. Jadi perhatikan analisis karakter siswa hari ini itu seperti Apa, apa, betul. kebutuhan mereka itu apa, baru kemudian memutuskan produk digital yang sesuai Sesuai untuk digunakan mereka. ya, Bu. Iya betul. Gitu. Nah, mungkin kan tadi sudah dijelaskan mengenai kriterianya yang harus memperhatikan karakter siswa. Misalkan guru menggunakan PowerPoint. Nah, itu kan disesuaikan dengan siswanya. Mungkin dari Bu Rima sendiri nih, berapa kali sih Bu yang efektif untuk digunakan PowerPoint itu? Misalnya apakah 1 minggu itu pakai PowerPoint atau 1 semester pakai PowerPoint? PowerPoint. Itu kan digital Iya. gitu. Apa Monggo, video Bu. terus ya Mbak? Iya. Oke, mungkin di sini perlu kita luruskan ya. Iya, Bu. Jadi produk digital itu tidak hanya PowerPoint dan video. Oh, ada banyak Bu. Ada ya? banyak. Tentu Kak, Bu. saja ya, teman-teman juga mungkin di semester ini mungkin ya mempelajari tentang multimedia ya. Betul, betul Betul, banget betul. Bu. nggih. Jadi kalau berbicara tentang PowerPoint dan video, hari ini sebenarnya sudah agak lama ya, agak ketinggalan Kuno ya. ya Bu. Agak kolot berarti sudah ketinggalan zaman ya Bu. Iya, artinya apa PowerPoint dan video itu mungkin jadi gini, kita kembali lagi ke fungsi dari PowerPoint itu sendiri. Betul. Jadi PowerPoint yang kita kenal selama ini mungkin kan kita hanya fokus melihat saja, ya kan? Jadi PowerPoint nih, terus gurunya mungkin ceramah. Tentu saja kalau seperti itu ya tidak efektif. Iya, hanya buat pajangan. Betul, gitu. Maka dari itu kalaupun teman-teman itu istilahnya berbicara tentang berapa kali sih dalam seminggu ini, bukan tentang berapa kalinya, Oh, tetapi tentang untuk apa dan bagaimana menyajikan PowerPoint tersebut. Jadi semakin PowerPoint-nya itu interaktif, maka semakin bagus gitu. Oh, jadi seperti lebih ke fitur-fitur apa yang di Iya, PowerPoint-nya betul. itu? Iya, jadi dihubungkan ke apa? Iya. Misalnya PowerPoint dilingkan dengan semacam apa namanya kuis. Kuis, iya betul. Menggunakan Kahoot, Quizzes, Iya. kemudian Worksheet kan ada. ya betul, seperti betul. itu. Jadi jangan monoton hanya sekedar poin-poin Ah, ditampilkan di iya. PowerPoint begitu. Nah Bu ini kan masih banyak nih waktunya. Bagaimana jika kita masuk ke sesi tanya netizen Bu? Iya Bu, ada Jadi- sesi Q&A. Betul. bersama Jadi nanti kita netizen. bisa mengambil pertanyaan dari teman-teman yang sudah komen di Instagram dan di TikTok Bu. Oke Mbak Siken, bagaimana kalau kita pilih dulu ya Mbak Siken? Oke, monggo Mbak Ana coba dibuka TikToknya dulu. Oke, siap. Ini disiarkan di 2 media sosial Bu, media gitu ya. sosial TikTok dan juga Instagram. Oke. Nanti dari mana ini yang bertanya? Ayo coba. Oh, ada dari @ika ini Bu. Jadi begini Bu.
Di tengah maraknya penggunaan media digital, calon guru SD seringkali ragu membatasi atau justru memaksimalkan teknologi di kelas. Menurut Ibu, bagaimana cara bijak memanfaatkan media digital agar keterampilan siswa tetap berkembang tanpa mengabaikan kebutuhan mereka sebagai anak-anak? Wah, kritis Oke. sekali. Kritis ini, Bu. Pertanyaan yang sulit ini. Ya. Iya. Bagaimana memanfaatkan teknologi digital tanpa apa ya istilahnya Membatasi. membatasi keterampilan siswa. Siswa, Artinya betul. begini, kita kan walaupun kita menggunakan teknologi digital Nggih. tidak kemudian dalam satu pembelajaran semuanya diserahkan pada teknologi Teknologi, digital. betul. Ya, jadi kita memahami karakteristik siswa SD itu seperti apa. Kalau pemahaman saya dan sepengamatan saya, siswa SD disuruh duduk selama setengah jam aja kakinya udah nggak betah ya. Iya, apalagi kelas rendah Bu itu. Betul, pengalaman pribadi juga, Iya, Bu. PLP. Ya, waktu PLP sama saya kan ikut COD, Bu. Waktu Iya. mengajar kelas 1 itu kayak separuh nyawa saya itu hilang, Bu. Sulit banget untuk diatur tuh. Betul sekali ya. Jadi artinya apa? Yang paling sulit itu kan memfokuskan perhatian Iya. siswa. Maka dari itu kalau teman-teman menggunakan produk digital, pastikan bahwa produk digital tersebut inovatif. Benar. Kemudian itu bukan sesuatu yang bagi siswa itu ini sudah biasa gitu ya Oh, istilahnya ya. hal baru jadi. Betul. Jadi sesuatu yang baru kemudian munculkan kompetisi. Gitu. Itu ternyata, Iya, Bu. jadi munculkan kompetisi karena siswa itu sangat suka berkompetisi. Iya, jiwa kompetitifnya anak-anak itu tinggi loh Bu. Iya, maka dari itu produk digital yang kalian kembangkan nih jangan hanya sekedar video pembelajaran atau Iya. kemudian Gitu. PowerPoint tanpa ada interaksi dengan Betul. siswa. Itu pasti ya itu tadi Boring ya, bosan. Bu? Iya, terus keterampilan siswa juga tidak berkembang. Betul. Nah, Ada lagi nih, Bu. ada lagi Mbak Ada Ana. lagi, Bu, dari Putri Wahyu. Apakah pembelajaran digital ini lebih banyak mendatangkan tantangan atau manfaat bagi guru? Sejauh yang saya tahu ya karena kita hidup di era digital ya. Betul Bu. Betul. Sekarang kan kita bahkan AI ya sekarang Iya. artificial intelligence. Jadi kayaknya kalau ngomong tidak bermanfaat harusnya ini sudah lama hilang ya. Iya, Tapi betul. tentu saja lebih besar manfaatnya nih daripada jeleknya. Tapi Iya. kita kan juga tetap nggak boleh mengabaikan sisi negatif dari produk-produk digital. Digital. Ya betul. Jadi kalau ngomong manfaatnya sejauh ini kan waktu kita jadi lebih efisien. Kalau dulu mungkin di zaman saya SD itu Iya. masih musim nih nulis di papan tulis Yang sampai banyak penuh, itu, Bu. iya, kemudian dihapus, nulis lagi. Iya kan? Jadi itu memakan waktu sekali gitu. Iya. Sehingga kan pembelajaran jadi tidak efisien. Tidak efisien, lama, muridnya Betul. bosan. Iya. Capek nulis enggak sih kan Iya. biasanya? Iya betul. Nah sekarang kan sudah banyak produk-produk teknologi yang memungkinkan kita bisa menemukan materi dari berbagai sumber. Bahkan pengemasannya nggak cuman apa ya dalam bentuk buku digital, tetapi mungkin produk-produk seperti buku yang berbasis artificial intelligence. Sorry, kayak yang augmented reality. Oh iya, yang ya bisa kan? muncul itu loh Iya, Bu, betul. 3D. Iya. Ya. 3D. Di-scan muncul 3D. Nah betul, ataupun kemudian kayak virtual reality banyak ya. Oh iya, banyak, Bu. Nah sehingga itu meningkatkan apa ya pemahaman siswa gitu. Benar sekali. Jadi intinya produk digital itu kalau dibilang manfaat dan kerugian ya tetap ada kerugian ya. Dalam artian ketika kita tidak sesuai memanfaatkannya, terus membuat siswa menjadi apa ya semacam meremehkan mungkin ya karena Iya, menganggap betul. oh saya sudah dapat filenya atau kemudian oh saya sudah dapat bukunya kan belum tentu dibaca juga Iya, ya. iya. Kembalinya Betul, kan betul, ke betul. manusianya nih mau belajar menggunakan produk digital yang kita bikin atau enggak Enggak, gitu. betul, Tapi iya. setidaknya produk-produk digital itu secara efisiensi ya kita ngomong Iya. lebih efisien, Iya. kemudian lebih murah tentunya ya. Oh iya, karena nggak butuh Nggak butuh banyak. kertas atau Iya. bahan-bahan yang lain. Iya, betul. Tapi itu mesti membutuhkan teknologi yang mumpuni enggak sih, Bu? Kayak proyektor yang bagus atau itu? Ya, kalau berbicara apa namanya teknologi mumpuni ya tentu saja Betul. ya kita kalau ngomong produk digital yang berkualitas ya tentu saja menggunakan teknologi yang, yang mumpuni. Nah Bu, ini kan lagi banyak banget video AI. Iya, Mungkin betul. Bu Rima sebagai orang tua nih, pengalaman pribadi, Iya. caranya biar anak tidak terjebak sama video AI. Kayak kita berpikir, mengajarkan anak berpikir kritis. Ini lo nggak bener nak, video ini AI. Nah, itu jelaskannya itu gimana gitu Bu?
gimana ya? Gini, mereka tuh generasi Gemini ya saya bilang. Iya. Oh iya, generasi Gemini. Jadi apa-apa tuh mereka pegang HP terus tanya soal apapun Nah. Gemini tolong gitu ya. Kemudian berkaitan dengan video AI pun juga interaksi mereka mungkin jauh lebih banyak daripada kita ya. Oh iya, betul sekali, Bu. Nah, kalau bagi saya begini, tetapkan batasan yang jelas tentang apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Boleh gitu. Iya. Ya, jadi harus ada kontrak yang jelas di depan. Kemudian apa ya istilahnya, kontrak itu disepakati dengan anak-anak. Jadi jangan memaksakan, jangan begini, jangan begitu, karena semakin jangan semakin dicoba biasanya. Oh, ya. jadi semakin dilarang, semakin dicoba, Mbak. Penasaran nggak sih? Iya. Biasanya tuh kayak apa sih Bu? Kayak biar apa ya? Setujunya gitu loh Bu, perjanjiannya itu loh. Oh, biar satu sama lain dapat itu untung. iya. Ya, pertama pastikan kita mendengarkan isi hati mereka dalam Oh, artian Isi hati. isi hati. Keluh kesah. ya. Iya. Iya betul. Jadi dalam artian gini, pastikan apa namanya anak-anak itu menyampaikan apa yang benar-benar mereka rasakan. Jadi seringkali itu kan kita itu menasehati, Betul. ya kan. Akan tetapi tidak kemudian mendengarkan apa sih yang benar-benar menjadi keluh kesah mereka gitu. Kita mungkin menjustifikasi. Iya, iya. Ini tuh nggak baik buat kamu. Ini nanti bisa membuat kamu begini begitu. Karena itu ternyata tidak relate dengan mereka. Ketika tidak relate bagi mereka ya sudah gitu. Itu kan menurut ibu, menurut saya kan nggak begitu. Iya, kan? betul. Betul. Jadi coba kemudian diajak komunikasi. Menurut kamu apa sih serunya? Betul. Ditanya dulu serunya apa, kemudian apa nih manfaat yang bisa kamu ambil dari apa namanya melihat video atau kemudian dan seterusnya itu ya. Setelah itu barulah kita masuk. Nah, ini bukan hanya menurut ibu ya, dari apa yang sudah ibu pelajari. Ini memang positif, ini mungkin membuat kamu senang, membuat kamu merasa enjoy dan seterusnya. Tapi di sisi lain kamu tuh juga harus belajar begini dan seterusnya. Jadi apa ya istilahnya, pertama biarkan mereka menyampaikan Perasaannya mereka dulu, nggih. ya, terus kemudian kita validasi perasaan mereka dengan mengatakan bahwa ya saya tahu bahwa ini menyenangkan, ini seru dan seterusnya. Baru kemudian teman-teman menyampaikan baik buruknya. Nah, di sana kemudian barulah masuk ke kontrak dalam artian oke, kita sepakat ini supaya kamu tetap merasa senang, tetapi juga efek negatif dari misalnya video dan seterusnya itu tidak begitu melekat di diri kamu. Gitu. Berarti selalu melibatkan anak dalam semua perjanjian yang dibuat ya Bu. Betul sekali. Bagus. Mbak Cika ada pertanyaan? Mungkin kan tadi about critical thinking. Critical thinking. Berpikir kritis. Nah, sekarang mengajarkan kreativitas ke anak ini, Bu. Oke. Kreativitas ya. Iya, biasanya anak itu kayak males lihat video yang panjang, video YouTube, lebih suka skip short video. Kan dulu ada yang namanya brain root itu loh, Bu. Iya, betul. Nah, mencegah brain root itu biar anak juga berpikir secara kreatif gitu. Ya, ini agak sulit juga ya. Iya, Bu. Ini kok kayaknya berat sekali ya ini temanya ya. Berbicara tentang brain root itu berbicara habit ya. Oh iya. Berarti yang harus dihilangkan dulu apa? Habit menonton short video short tadi. Iya, saya juga kecanduan, Bu, itu. Waduh. Kayak nggak bisa berhenti scroll, Bu, Iya, itu. betul. Jadi tetapkan waktu, bisa teman-teman misalnya bikin alarm. Seberapa lama saya harus nonton video short. Kemudian seiring dengan berjalannya waktu dikurangi. Oh, dikurangi. Durasinya dikurangi. Jadi semakin lama semakin dikurangi sampai ke batas sehat kita menonton atau screen time. Screen time itu sebenarnya bagusnya maksimal dalam satu hari itu sekitar 2 jam. 2 jam. Iya, 2 jam saja Bu. Iya. Satu hari 2 jam Hari 2 ternyata. jam. Kita 24 jam. 24 jam. Mak tidur aja Mbak Cika lepas HP. Lanjut ke pertanyaan ini Bu. Mungkin bisa sambil diminum, Bu. nggih. iya, Monggo. diminum, Monggo, terima Bu. kasih. Oke. Minum dulu aja Mbak Cika. Minum dulu ya. Iya. Break dulu sebentar. Ini Bu ada satu lagi Ya, pertanyaan. untuk nih. menutup sesi pertama Iya. ini ya. Dari Mbak Dewi nih Bu. Bagaimana guru dapat tetap berperan penting ketika siswa sudah mudah mendapatkan informasi dari internet?
Nah itu. Wah ini ya, oh tantangannya. Nyambung banget. Iya. Tantangan kita hari ini itu ya kayaknya. Betul. Kalau ceritanya nih siswa itu sebenarnya kalau ngomong informasi dari manapun udah dapat. Udah dapat, Nah, betul. terus fungsinya guru di kelas mau ngapain gitu ya? Udah mudah ya sekarang buat ada internet tinggal ngetik di Iya, Google. Betul. Betul. Nah, berarti PR-nya guru sekarang berubah nih. Bukannya kemudian mentransformasikan atau transfer ilmu Cuma kepada menghanya siswa, ya. iya, tetapi memaksa siswa untuk belajar. Maksa dalam artian ya, iya. nggak terus, kamu Ayo belajar, kerjakan Belajar tugas, dulu. tulis semua. Nggak gitu konsepnya ya. Bukan memaksa dalam hal negatif Iya, ya teman-teman. betul. Yang positif. online. Iya, Mungkin yang lagi nge-lag itu nanti nggak bisa dijelaskan. Jadi kita berbicara tentang memaksa mereka untuk belajar itu kaitannya adalah mengatur, men-setting pembelajaran yang memungkinkan Betul. mereka untuk belajar. Jadi misalnya nih kita men-setting pembelajaran, kita memberikan tugas, Iya. nah, semacam project gitu kan teman-teman kan nggak asing ya dengan istilah project based Iya, learning. PJBL. PJBL, nggak asing banget ya Mbak Selama berapa Siken. semester kita PJBL. Ya, itu juga terus. bisa digunakan di siswa sekolah dasar. Artinya apa? Ilmu kan udah bisa dicari. Betul. Berarti Betul. setting pembelajaran nih yang perlu dirubah supaya siswa mau belajar dengan ilmu yang mungkin sumber ilmu yang sudah banyak tersebut. Iya. Sehingga guru itu sekarang PR-nya tidak hanya menguasai ilmu pengetahuan. Jadi gini, oh kan tugasnya guru hanya ngasih tugas gitu. Iya. Tapi itu juga konsepnya ya. Nggak terus ngasih tugas aja berarti nggak harus menguasai ilmu. Nggak gitu. Kalau kita nggak menguasai ilmunya ya kita nggak ngerti mau ngasih tugas apa. Iya. Kan Betul. Jadi maka dari itu teman-teman pertama tetap harus menguasai ilmu. Kemudian yang kedua memperkuat keilmuan dalam hal pedagogi. Artinya apa? Bagaimana cara mengajar yang baik, bagaimana memastikan siswa itu belajar sesuai dengan kebutuhannya, sesuai dengan karakteristiknya, dan sesuai dengan tingkat kognitifnya. Iya, kan ada berapa dulu diajarkan Pak Kuko 9 keterampilan mengajar Iya, atau betul. itu kan ya. Iya. Masih ingat ya Mbak Siken? Masih dong. Harus diingat-ingat. Oke. Mungkin seperti itu saja. Cukup nggih Mbak Ya, Ana? cukup Nggih. hari ini. Agendanya selanjutnya kemana Bu? Ya, saya ceritanya mau ke Jogja, mau menghadiri sidang terbuka. Sidang terbuka. salah Sidang satu terbuka. teman Ah, saya. Masya Allah, suaminya jeneng. Oh, bukan. Teman saya. Oh, teman. Nggih. Jadi Bu Karima tidak bisa berlama-lama lagi. Iya, kita harus ke berpisah di Jogja. sini. Jogja istimewa. Iya, betul. Terima kasih nggih Bu Karima. Sama-sama. Mungkin pesan untuk teman-teman Para satu penonton saja. Para ini, Bu. penonton online. Oke, Tentang- penonton online-nya ini Iya. konteksnya calon guru ya. Iya, calon Calon guru, guru. calon guru ayah ibunda. Oke, teman-teman semua, hari ini kan kita hidup di era teknologi. Betul. Kemudian kita harus meningkatkan kemampuan mengadaptasi teknologi. Iya. Walaupun kemudian kita nggak suka nih dengan perubahan teknologi, suka nggak suka teknologi itu berkembang. Jadi teman-teman harus terus mengupgrade diri, Betul, Betul. betul. mempelajari teknologi, mengadaptasi teknologi, serta mengupgrade keilmuan gitu. Kan sekarang sumber ilmunya banyak ya Mbak Iya, ya. betul. Betul. Nggih. Wah. Itu tadi nggih Bu pesan dan kesannya. Iya, betul. Bu Karima ini salah satu dosen yang sangat futuristik Banget. melihat masa depan. Baik Bu, sekali lagi kami ucapkan terima Terima kasih kasih. atas waktu yang telah disempatkan. Kami mohon maaf Maaf jika ya, ada salah ada kata. salah kata, Bu. Sama, Terima kasih saya sudah juga. hadir di podcast Podcast kecil-kecilan 4D. kelas 4D. Semoga, Buat teman-teman semoga juga. ilmu yang diberikan oleh Bu Karima Oh ini iya, bermanfaat untuk semoga ilmu kalian. yang diberikan juga bermanfaat bagi nggak cuma bagi Bagi kita dan kalian semua tentunya. Betul. Amin. Sekali lagi terima kasih ya Bu. Hati-hati di Di jalan. jalan. Jangan lupa oleh-olehnya Bu. Bakpia Benar patok sekali. boleh Bu. Oke, Nggih. saya pamit undur diri Oh, semuanya. Saking groginya ketemu seorang Bu Karimatus loh. Dokter. Iya, Bu Dokter. Terima kasih nggih Bu Karima. Wah. Wah, Mbak Siken. Sangat-sangat Seru banget. daging dan seru banget ini pembahasannya. Ilmunya mantep banget gak sih Mbak Siken? Iya. Wow. Luar biasa sekali gak sih Iya, Mbak luar biasa Siken? sekali. Nah, untuk tamu kedua kita tamu nih. kedua kita. Nah, Ayo, siapa nih Mbak Siken? ini tamu kedua kita ini seorang bapak
yang sangat tampan dan rupawan tentunya. iya. Ini Bapak dosen yang sangat favorit. Favorit kita semua gak sih? Siapa yang gak tahu ya, kan anak Iya. PGSD yang gak tahu Iya, beliau. nggak ada yang nggak tahu. Bapak-bapak yang sangat berwibawa. Banget teman-teman. Siapa lagi jika bukan Bapak Erwin Putra Permana. Nah, beliau ini seorang kaprodi. Loh, kaprodi Kaprodi. juga kita hari ini. Mantep-mantep ya Mbak. Iya, kaprodi dari Pendidikan Profesi Guru di UNP Kediri. Nah, PPG ini juga meluluskan banyak sekali mahasiswa calon guru yang sangat kompetitif, sangat bisa beradaptasi dengan Berkualitas banget ya iya, berarti Mbak berkualitas Cika, tentunya juga. berkualitas. Baik, langsung saja kita Ya. sambut. Selamat sore Pak Erwin. Monggo Pak. Unjukannya hari ini hanya air putih nggak apa-apa ya Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Pak. Ini Sehat, Pak. berkah ya. Bagian dari berkah. Nggih. Terima kasih. Nggih, monggo Iya, Pak. Nggih. sama-sama Pak. Pak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, seperti yang kalian lihat hari ini Sangat sehat. sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Penuh dengan berkah. Alhamdulillah. Karena hari ini bisa Alhamdulillah. ketemu teman-teman mahasiswa Iya, yang lama luar sekali biasa. ya. Tadi saat saya lewat sepertinya rame. Wah, luar biasa ini Luar kegiatannya ya. Luar biasa. Mungkin kegiatannya akhir-akhir ini apa Pak? Oke. Selain di kampus Em, mungkin. Baik, banyak sih kegiatannya Iya. berhubungan dengan PPG. Oh pastinya iya, ya. betul dengan PPG Berhubungan teman-teman. dengan PPG, saya sekarang kan di prodi PPG Iya, ya. betul. Betul. Mana Universitas Nusantara PGRI mulai dari tahun 2023 Iya. kita sudah memiliki prodi Prodi, baru ya. ya. Profesi ini adalah satu-satunya di Karisidenan Kediri. Wow. Satu-satunya tepuk tangan dulu Karisidenan nggak Kediri. sih? Tepuk tangan teman-teman. Kita UNP harus bangga ya Pak. Bangga Kita banget harus gak sih bangga. jadi Punya mahasiswa ini? pendidikan profesi Ya, guru. Iya, pendidikan profesi guru ini Satu-satunya, satu-satunya di Kediri Kediri Raya Raya. memiliki salah satu bidang profesi Iya, ya. Pak. Khususnya adalah pendidikan profesi guru. Guru, Nah, iya. ini. Maka kita sebagai keluarga dari Universitas Nusantara Betul PGRI Kediri kita sekali. patut bangga Bangga bahwa banget. kita sudah menyumbang banyak sekali alumni Alumni, ya, pendidikan betul. profesi gitu. Yang bekerja di Ya. bidang pendidikan ya Pak. Betul, apalagi yang dari guru, Guru, ya, ya, dan guru. juga calon guru. Calon Nah, guru, ini. wow. Ayo, daftarkan diri kalian Nah, di Daftar. PPG UNP Nggak usah Kediri. jauh-jauh ya kan, Iya. bisa langsung lanjut nih kita Iya. Mbak Cike. Betul. Nggak usah jauh-jauh. Jadi di Kediri kita punya PPG Nggih. yang calon guru, Calon guru. Calon dan guru. juga guru tertentu. Oh, Ya. Tentu, Ya. seperti apa itu Pak? Kalau guru tertentu itu khusus guru yang sudah mengajar di Dapodik, ya, Iya. nanti akan kita sertifikasi. Oh. ya. Jadi nanti dia bisa lanjut mendapatkan TPP seperti itu, tunjangan profesi. Masya Nah, Allah. tunjangan profesi Iya. seperti itu. Itu khusus untuk yang guru tertentu. Oh, iya. Nah, Mungkin dapat disepil Pak, apakah ada pembukaan PPG Prajabatan? Iya, betul, Ini kan betul, kita betul. semua Oke. sudah Masih semester menunggu. 7, Oke. mahasiswa akhir Pak. Harus siap-siap gak sih ya Iya. teman-teman? Iya, harus. Iya, mungkin Harus, bisa harus. disepil Pak. Baik. Gini. Jadi kalau khusus untuk fresh graduate ya, untuk fresh graduate nanti bisa mendaftar di PPG calon guru. Wow, Ya, PPG calon guru beda ke Ya. PPG guru Jadi tertentu. ya. PPG itu tidak ada yang bayar ya, semuanya Gratis, Pak. gratis. Wow, Masya Allah banget Gratis sih. beasiswa dari pemerintah. Perintah. Wow. Keren gak sih Mbak? Nah, itu Siapa yang tidak berminat? Iya, ini iya. ya? Keren banget gak sih teman-teman? biasanya pendaftarannya itu 1 tahun 2 kali. Oh, Bulan satu apa aja tahun itu, 2 Pak? kali. Di semester awal Iya. itu biasanya di bulan Maret. 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 Sama bulan November biasanya. Oh, September, Oktober, November. pembukaannya itu. Biasanya itu adalah bulan-bulan pendaftaran untuk mahasiswa PPG yang calon, Calon guru. guru. Ya.
nanti seleksi, ada seleksi tes UTBK. Oh ya. UTBK. Iya, ada. Dan juga nanti berikutnya ada namanya tes wawancara. Wawancara. Oh, ada 2 kali. Ada 2 kali dan semuanya itu penanggung jawabnya adalah kementerian. Jadi tidak langsung daftar ke UNP. Oh, jadi bukan kayak SMA ke Langsung ke ya, kampus, PTN. langsung sekolah gitu. Iya, nanti Enggak ya kalian berarti? nanti kalian daftar di kementerian. Kementerian, nggih. Setelah itu nanti ujiannya sesuai dengan domisili masing-masing. Di UNP Kediri juga membuka. Oh iya, Pak. Seperti kemarin tes UTBK. Oh iya, ada. Betul. Tes UTBK. Iya. Ada 1.000 mahasiswa yang mendaftar. mendaftar. Mereka mendaftarnya di kementerian, tetapi penempatannya sesuai dengan Oh, domisili. 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 Maka calon mahasiswa PPG atau pendidikan profesi yang rumahnya Karisdenan Kediri ya Nggih. itu bisa nanti ikut ujiannya di UNP. Oh, gitu. Seperti itu ya. Nanti kalau lebih dekat dari rumah Nah, ya, betul. tidak perlu jauh-jauh. Nah, itu. Terus nanti setelah lulus kalian nanti bisa mendapatkan beasiswa. Nah, berkaitan dengan lulusan calon guru nih, Iya. Pak. Sekarang kan eranya transformasi pembelajaran digital. Oke. Ada satu pertanyaan mungkin dari Mbak Ana. Oh iya, Oh, Pak. ya? Kan mungkin banyak nih kita dan para penonton nih kan belum tahu, Pak. Betul. Mungkin bisa dijelaskan sederhana, singkat Sederhana saja, saja. Pak. Apa itu transformasi pembelajaran digital? Oke. Oke, baik. Berhubungan transformasi pembelajaran digital yaitu perpindahan daripada pembelajaran yang bisa dikatakan Komersil, Pak. komersil menuju ke hal yang sifatnya ada teknologi dalam pembelajaran. iya. Kenapa? Karena di abad 21 Betul. sekarang dibutuhkan bagaimana seorang guru maupun peserta didik bisa menyesuaikan diri dengan kebutuhan zaman. Iya. Apalagi sekarang kan zamannya sudah Cukup jauh berbeda, berkembang ya. berkembang. Berhubungan dengan teknologi dan lain sebagainya, maka kita sebagai pendidik dan juga calon pendidik, maka bagaimana kita harus menyesuaikan diri dengan kebutuhan zaman. Iya, betul. Betul ya, Mbak Zika. sangat. Ya, Jadi kita harus juga beradaptasi, baik. terus Wajib. menyesuaikan dengan Menyesuaikan kebutuhan diri. Ya, zaman. jadi memang kewajiban kita untuk beradaptasi dengan kebutuhan. Iya. Kalau Seperti kalau dulu kan waktu ujian masih pakai paper, sekarang Iya. ada yang namanya ANBK. Betul. Pakai komputer. Iya. Dulu namanya paper, Paper. sekarang kita paperless. Paperless, betul. Betul. Nah, terkait dengan pembelajaran digital tadi, Pak. Sekarang kan di kurikulum sekolah ada yang namanya coding dan juga AI. Betul. Menurut Pak Erwin, maaf nggih, Pak. Menurut Pak Erwin sendiri, apakah cocok toh, Pak, pembelajaran coding dan sekolah di sekolah, mungkin sekolah dasar? Baik, kalau kita berbicara dengan coding Iya. dan AI, apakah betul. masih relate sih sebenarnya? Iya. Jadi gini, kemajuan zaman berhubungan dengan teknologi, tools, alat dan sebagainya itu tidak hanya digunakan oleh orang dewasa. Oh, Betul Nah, juga ya kan? ya. Iya. Tidak hanya digunakan oleh orang Dewasa. dewasa. Tetapi banyak di antara saudara-saudara kita maupun anak-anak mahasiswa ataupun juga siswa Betul. itu dari segala usia itu sudah menggunakan teknologi Teknologi, itu. iya. Nah, mau tidak mau kita sebagai pendidik harus mampu memberikan edukasi bagaimana penggunaan teknologi. Teknologi, iya. Ya. Kalau kita sebagai pendidik tidak mengarahkan bagaimana edukasi penggunaan teknologi, iya. nanti apa yang terjadi kepada anak didik kita? Ya. Nah, Oh iya, betul. bisa jadi seperti itu, di mana anak didik kita tidak mendapatkan edukasi yang betul, edukasi Iya. yang benar, sehingga nanti dalam pemanfaatan teknologi, nanti Terus tidak nanti, terarah. Nah, sesuatu yang sifatnya Iya. negatif, sesuatu yang sifatnya belum saatnya di usia mereka. iya. Karena banyak yang tersebar kan di Betul. internet, Pak. Tidak jauh dari itu ya, seperti hanya saat kita membuka browser. Betul, Pak. Saat kita ketik sepeda motor gitu aja, Iya. nanti yang muncul, Biasanya iklan judul, Pak. nah, Betul. Iya kan? macam-macam Iya. kan. Maka daripada itu kita sebagai pendidik Betul. perlu meluruskan itu.
perlu memberikan edukasi Edukasi itu tentang, bagaimana iya, pemanfaatan teknologi. teknologi sesuai dengan kebutuhannya. Nah, mungkin kan berkaitan dengan edukasi juga. Nah, di dalam waktu kita ngedukasi murid-murid nih, kita kan butuh model pembelajaran. Oke. Model pembelajaran apa sih, Pak, yang cocok untuk menerapkan pembelajaran digital untuk siswa? Gitu, Baik, Pak. iya. Berhubungan dengan pembelajaran digital Iya, ya, betul. berhubungan dengan alat-alat yang sifatnya digital dalam Iya. pembelajaran, model apa yang tepat? Iya, betul, Pak. Sebenarnya model pembelajaran itu tidak ada yang tidak baik. Oh, semuanya semuanya baik. bisa dikaitkan. Sebenarnya semua model pembelajaran itu baik jika diterapkan sebagaimana mestinya, sebagaimana kebutuhannya. Gitu, nggih. Ya, seperti halnya katakanlah problem based learning Iya. atau project based learning. Katakanlah PJJ, kita ya. ambil contoh dua itu aja ya. Betul. Kalau kita lihat dari tahun 80 atau jauh sebelumnya model itu kan sudah ada. Iya. Iya kan? Betul. Tapi apakah itu tidak relate di zaman sekarang? Tetap Betul juga ya, Pak tetap Sikir. relate sesuai dengan kebutuhan sebenarnya. Kita ambil contoh, kita Iya, ambil Pak. contoh model pembelajaran yang jadul banget tadi kan ya. Iya. Contoh gini, sekarang namanya smartboard itu Ah, kan iya, hampir ada. semua sekolah itu sudah diberi smartboard oleh presiden kan seperti itu. Betul Mulai sekali, Pak. dari Betul. tingkat SD, D, SMP, SMA, SMA. bahkan sampai universitas. Wow, ya merata loh Pak ini. Iya, dan seluruh Indonesia Iya, ya. Paling tidak di sekolah kan pasti ada satu. iya betul Nah, sekali. Apakah problem based learning bisa? Bisa, walaupun itu jadul. Mungkin spill caranya. Nah, Pak. caranya Spill. kita ambil contoh problem based learning. Iya. Bagaimana smartboard itu tidak dalam tanda kutip banyak yang mengatakan smartboard itu adalah TV modern, Modern, iya. atau TV mahal. Nah, kan banyak itu istilah itu di Iya, masyarakat. ada yang Kenapa? bertebaran. Karena memang saya lihat itu banyak guru itu yang masih belum merata literasinya. Literasi digital. Literasi khususnya. digitalnya, Pak. Literasi digitalnya belum merata. Betul. Kenapa? Mereka menganggap bahwa smartboard itu sama dengan smart TV. Oh, berbeda, Berbeda, Pak Pak. itu. Itu berbeda. Bedanya sih, Pak. Nah, kalau kita bicara tools ya, kita Iya, bicara alat iya, ya. alat. Kalau smart TV itu kita hanya mendapatkan informasi dari satu arah. Oh iya, hanya menayangkan. Menayangkan Iya. saja. Betul. Hanya menayangkan saja. Itu yang saya lihat masih digunakan model seperti itu. Jadi smartboard itu hanya digunakan untuk sebagai menampilkan layarnya laptop. Oh, hanya pengganti layar proyektor dong Iya. Pak itu. Mirip-mirip proyektor, Pak. Iya, maka daripada itu saya katakan tadi itu menjadi TV mahal. Oh, dari situ Iya, tadi. makanya kenapa saya katakan bahwa literasi digital pendidik sekarang itu masih belum merata seluruh Indonesia. Iya. Maka kita perlu meluruskannya seperti apa? Bahwa smartboard itu adalah multimedia. Betul. Ya, multimedia. Jadi alat atau tools multimedia di mana kita bisa meng-up apapun yang berhubungan dengan sumber belajar dan juga kita bisa mendapat informasi dari sana tidak hanya sebagai penampil layar laptop. Iya. Maka di situ ada model-model. Kita ambil contoh model yang jadul tadi. Jadi kita tinggal buka di dalam menu Smart TV, Smartboard ya. Setelah itu kita nanti mencari atau kita search berhubungan dengan permasalahan apa yang bisa kita kaji. Oh, seperti itu ternyata. Lalu di mana anak-anak setelah menemukan permasalahannya, Iya, Pak. maka dilanjutkan pakai model pembelajaran tadi, problem based learning, problemnya di mana? Ya kita ambil dari smartboard tadi, ya konten yang bisa ditampilkan atau bisa dipelajari sebagai sumber informasi. Informasinya. Ya, salah satunya itu. Sehingga bukan berarti model tertentu saja yang dapat digunakan untuk digitalisasi. Karena semua bisa ya, Pak? Semua bisa. Iya, bisa. Terus berikutnya coba kita ambil contoh model yang lain gitu ya. Yang kekinian. Iya, Tadi yang kan kita lain, sudah iya. contohkan dari yang old iya, atau jadul, jadul. jadul. Coba Yang Ini sekarang yang baru, Pak. kita ambil yang baru. Yang baru apa?
sebagai contoh CRT, Oh, adanya Culture Responsive responsive Teaching. teaching, Nah, ya. di mana kita bisa mendapatkan segala macam kultur atau budaya Budaya, Indonesia dari sumber belajar smartboard atau sumber belajar HP atau laptop dan lain sebagainya. Jadi Nah, bisa Pak. belajar bisa, local wisdom. iya, local Pak. wisdom, Iya. belajar budaya Budaya. di apa namanya teknologi tersebut. Iya. Nah, yang kedua, apalagi ada namanya game based learning. Oh, Ya, permainan. games based learning. Learning. Jadi kalau pembelajaran old ya, pembelajaran masa lalu, kita menggunakan permainannya sifatnya fisik. Fisik. Nah, kita Fisik, menggunakan iya. permainan seperti Ular tangga? ular tangga, dakon, ataukah apa namanya game yang lain Lain, yang iya. kita gunakan di pembelajaran. Nah, melalui teknologi kita bisa di sana ada banyak sekali fitur edukasi yang sifatnya games. Oh, game based Ya, learning di game based smartboard learning itu tadi. sudah disediakan. Iya. Jadi memang teknologi itu menyediakan segalanya gitu. Ada juga model pembelajaran flipped learning, itu juga ada. Oh, Iya, banyak sekali ya yang ada banyak kekinian, sekali di iya. sana ya. Jadi ada banyak sekali model pembelajaran terbaru, demikian juga blended learning. Oh, Nah, blended learning. blended Baru dengar learning ini. bisa digunakan menggunakan alat tersebut. Dari smartboard Iya, itu tadi betul. Smart TV. bisa dikombinasikan Smart dengan smartboard, blended ya, bisa dikondisikan learning dengan tadi. smart. Ya, Nah, betul. mungkin dari penerapan model-model tadi dengan smartboard ya, Pak. Yang mungkin tantangan paling akan dihadapi sama mahasiswa calon Ya, guru, calon guru biar tahu ya kan Oke. tantangannya tuh Iya. apa. Jadi kita bisa biar bersiap. prepare kita Ya, juga. prepare ya sebelum kita menghadapinya secara nyata nanti. Betul. Berhubungan dengan teknologi ya, ada banyak sekali apa namanya tantangan yang perlu kita hadapi. Yang pertama tantangan dari guru atau calon guru, ya. Ya. Yang kedua adalah tantangan dari siswa sendiri, siswa Siswa, sendiri ada tantangannya. Guru, siswa. Dan yang ketiga adalah sarana prasarana. Wow. Oh iya, fasilitas Fasilitas itu. sekolahnya. Iya. Fasilitas. Jadi semua itu tidak bisa kita pisahkan satu dengan yang lainnya, saling terhubung Saling satu dengan yang terhubung, ya, lainnya. Pak. Ya. Kita ambil contoh dari yang pertama ya, berhubungan dengan tantangan guru sendiri. Oh, Oke, ya. kita coba membuka itu. Oke, tantangan yang pertama adalah tidak meratanya literasi digital bagi calon Wow. guru khususnya. Oh iya, dari Ya. guru. Ya, entah itu apakah dari mahasiswa Ya. ataukah dari lulusan, ataukah dari fresh graduate. Oh, oke. Yang dapat saya sorot yaitu yang pertama adalah itu tadi kurang meratanya literasi digital. Ya. Dari Ya, Mbak pendidiknya. Iya, itu. dari pendidiknya sendiri. Maka seperti tadi yang saya sampaikan bahwa penggunaan digitalisasi itu bagaimana kita bisa memanfaatkan untuk edukasi semaksimal Iya. mungkin. Seoptimal mungkin. Jangan sampai menjadikan tadi smartboard untuk TV hanya untuk saja. TV, hanya untuk tampilan. Ya, Ada tampil banyak net sekali. Iya, Mm. tidak ada interaktifnya. Nggak ada interaktifnya. Ada teknologi yang lain seperti halnya HP dan Iya, sebagainya. Kita jangan menganggap bahwa HP itu sesuatu yang selalu negatif. Negatif, iya. Nah, kita bisa gunakan sebagai media, ya. Kita bisa gunakan sebagai sumber belajar Ya, dan lain betul. sebagainya. Nah, cuma permasalahannya adalah guru itu mampu mengkondisikan alat atau tool tersebut ataukah hanya sebatas pemahaman atau mindset lama. Kebanyakan guru-guru itu masih menganggap mindset lama. Jadi mengajar itu ya pokoknya masuk kelas, menyampaikan materi, Buka LKS. mengerjakan, pulang. Dikumpulkan biasanya, dikumpulkan. Betul, itu tantangan yang pertama. Tantangan yang kedua adalah kepada siswa Siswanya sendiri. juga. Oke, tidak bisa kita pungkiri anak-anak sekarang bahkan mahasiswa itu gampang sekali terdistract. Terganggu. Gampang sekali terdistract terhadap sesuatu konten. Sebagai contoh, nah saat kita mempelajari sesuatu teknologi sebagai sumber belajar, suatu ketika akan muncul iklan yang lain
atau muncul halaman yang lain, maka tidak fokus untuk kita pada konten yang tadi di awal kita telah sepakati untuk belajar. Nah, sebagai contoh beberapa waktu yang lalu saya mengajar, memang saya coba terapkan kepada mahasiswa. Karena kalau dari siswa sudah saya laksanakan beberapa tahun yang lalu, saya melakukan penelitian itu, dan kemarin saya coba kepada mahasiswa. Saat saya menampilkan media pembelajaran di layar laptop saya, memang sengaja saya buka WhatsApp di sana. Jadi itu langsung itu mahasiswa gitu satu kelas. Fokus. Ya. Itu menunjukkan bahwa mahasiswa terdistract terhadap konten yang baru. Walaupun tadi kita sudah membicarakan tentang media dalam pembelajaran. Iya, Pak. Nah, itu yang menjadi tantangan kepada siswa sekarang itu, di mana mereka mudah sekali terdistract sesuatu yang baru. Betul. Mungkin yang ada yang terakhir tadi sarana prasarana. Iya, sarana prasarana. Melalui pembelajaran digital yang sekarang ini, sarana prasarana yang memang kurang. Iya. Memang kurang. Meskipun udah ada smartboard. Iya, walaupun masih ada smartboard, tetapi kan kebanyakan cuma satu di sekolah ya. Iya, betul. Sehingga memang kepala sekolah membutuhkan keadilan yang luar biasa. Kalau ada smartboard satu ditempatkan di kelas 6, bagaimana dengan kelas 5 sampai kelas 1? Iya. Apalagi kan ada 6 kelas. 6 kelas kan AB, Mbak. Iya, betul. Kalau kita tempatkan di ruang kepala sekolah atau ruang guru, kebermanfaatannya bagaimana? Nah, maka perlu adanya keadilan. Bagaimana penggunaan smartboard, apakah digilir atau dan sebagainya. Nah, ini ada suatu fenomena lagi di masyarakat berhubungan dengan sarana prasarana ya. Iya, Pak. Berhubungan dengan sarana prasarana, banyak guru ataupun calon guru itu takut untuk menggunakan. Kenapa? Takut rusak atau? Takut rusak. Ya. Malah takut. Takut rusak. Kenapa? Gini ya, pemerintah itu memberikan fasilitas itu untuk digunakan. Ya, untuk digunakan. Maka gunakanlah semaksimal mungkin sampai batas waktu yang tertentu di mana yang namanya alat itu pasti rusak. Iya, betul. Jangan sampai ada opini bahwa alat itu rusak karena tidak digunakan. Malah lebih buruk itu. Lebih buruk ya Mbak Dika. Itu yang terjadi. Banyak sekali di sekolah-sekolah, saya ke sana untuk melakukan penelitian, ternyata beberapa alat-alat itu malah rusak, bukan berarti digunakan, tapi rusak karena disimpan. Terlalu lama disimpan. Iya, terlalu lama disimpan dan mereka takut untuk menggunakannya. Nah, jangan sampai itu terjadi. Ya, mungkin karena kurang 10 menit nih. Dari Mbak Ana akan ada sesi Q&A. Dengan netizen TikTok. Monggo Mbak Ana dibacakan pertanyaannya. Monggo Pak, di sela jeda boleh unjuk dulu. Pak. Kasih. Nah, jadi teman-teman di luar sana nggak usah takut untuk menggunakan smartboard ya. Lebih baik digunakan daripada rusak. Sering digunakan tapi rusak daripada tidak pernah digunakan tapi rusak. Oke Mbak Ana, masuk Ini ada pertanyaan dari Mbak Iva nih. Bagaimana pembelajaran digital dapat diintegrasikan dengan nilai-nilai karakter siswa? Oke, berhubungan dengan nilai-nilai karakter ya. Oke. Apakah pembelajaran digital bisa digunakan atau diintegrasikan dengan nilai-nilai karakter? Bisa, tidak ada yang tidak bisa ya. Bagaimana caranya? Ini tadi bagaimana caranya? Jadi sebagai contoh seperti tadi yang kami sampaikan, saya sampaikan bahwa pembelajaran digital tools itu sudah menyediakan segala macam kebutuhan kita. Nah, tadi kan saya katakan bahwa ada namanya model pembelajaran itu yang berbasis games. Ya kan? Berbasis games. Di mana games itu memang digunakan salah satunya yaitu untuk peningkatan karakter, di mana ada diselipi saja permainan-permainan itu dengan nilai-nilai karakter apa yang diinginkan. Di mana siswa saat melakukan permainan itu, jika dia menang ataupun dia loss atau kalah, maka dia harus melakukan suatu kegiatan
yang berhubungan dengan nilai karakter. tadi. Jadi bukan ke punishment ya, tetapi kita lebih ke habits ya. Lebih ke kebiasaan. Iya, karena namanya karakter itu tidak bisa kita paksakan anak untuk langsung memahami atau langsung memilih karakter, tidak bisa. Kita harus membiasakan. Bagaimana cara kita membiasakan itu yang menjadi kreativitas calon guru. Nah, caranya apa? Ya macam-macam. Setiap orang punya nilai keterampilannya sendiri dalam melakukan atau habituation kepada si anak. Nah, membiasakan itu kepada anak. Nah, boleh melakukan permainan, boleh menggunakan model-model tertentu, boleh melakukan dengan penunjukan dan sebagainya, tidak masalah. Yang penting fair. Ngajarin karakter adil. Iya. Adil. Betul. Ini seperti itu. Lanjut. ada lagi nih Mbak. Pak. Iya, Mbak. Iya, enggak apa-apa. Biar cair Pak suasananya juga. Ayo Mbak Maaf ya, Pak. monggo. Ini ada pertanyaan dari Mbak Anis Nila nih. Izin Nila, tanya Pak, iya. apa resiko jika transformasi digital tidak diiringi peningkatan kompetensi digital? Resikonya Pak. Resikonya, ya. Resikonya luar biasa. Banget ya Yang Pak. pasti resikonya adalah anak didik kita yang paling terkena imbasnya. Paling besar. Paling terkena imbasnya. Impact-nya. Mungkin kepada teman-teman mahasiswa atau calon guru tidak banyak ya pengaruhnya, tetapi kepada anak didik kita itu yang luar biasa. Di mana anak didik akan merasa bahwa gurunya tidak up to date. Wow. Aku loh sudah bisa, kok Bu Guru, Pak Guru belum bisa. Nah itu menjadi tamparan keras untuk kalian semua calon guru. Apalagi juga saya, bila saya tidak mengupdate atau mengupgrade kompetensi saya berhubungan dengan literasi digital. Betul sekali Pak. Seperti itu. Yang kedua, di mana keterampilan siswa atau keterampilan peserta didik akan kurang untuk memahami teknologi digital. Ya, kenapa? Karena guru itu sebenarnya masih dianggap dalam tanda kutip dewa. Seseorang yang selalu benar. Ya, betul. Nah, ya kan? Serba Guru tahu itu dan benar. selalu dianggap benar oleh Dan serba siswa. tahu, Pak. Tetapi kalau guru tidak menyampaikan tidak memberikan keterampilan era digital, maka ya sesuatu keterampilan itu ya tidak akan dimiliki oleh siswa. Sehingga yang terjadi apa? Ya tadi siswa akan menjadi kurang edukasi dalam teknologi, tidak bisa memilih mana yang baik ataupun yang bermanfaat bagi dirinya. Iya. Oh begitu ya Pak. Seperti itu ternyata Pak. Iya. Banyak sekali yang kita dapatkan seperti kayak kita tetap menerapkan karakter, empati, menggunakan pembelajaran digital dan juga menguasai literasi digital. Wow, ada asistennya Pak Erwin. Ternyata. Nggih, pripun Mbak? Pak Erwin, aduh sedih sekali. Padahal seru ya Mbak Sih. Kan kenapa harus berpisah kita ini? Sudah lama loh Pak tidak ketemu kita loh. Kangen terus banget loh. lama ketemu sebentar kita ada rapat, tapi mohon maaf. Mungkin ada satu kata, dua kata untuk teman-teman online tentang topik kita hari ini Pak. Terima kasih. Untuk teman-teman, jadilah perancang pembelajaran yang baik dan istimewa, tapi jangan jadi operator teknologi. Gitu. Wow, tepuk tangannya. Tepuk tangan. Kita harus tidak hanya menjadi operator saja dan juga harus menguasai. Oke. Mungkin terima kasih sekali lagi Pak sudah menyempatkan hadir di podcast kecil-kecilan kelas 4D. Semoga ilmu yang diberikan oleh Pak Erwin ini bermanfaat untuk kita semua ya teman-teman. Ya Allah. Lain kali kita bisa ngobrol lebih lama ya. Siap, selalu terbuka untuk kita kita komunikasi lagi di lain waktu. Luar biasa sekali. Luar biasa banget ya. Pemateri kita. Terima kasih Pak Erwin. Wow, Masya Allah. Masih semangat semuanya. Semangat ya. Tulis di kolom komentar. Masih semangat, masih semangat. Kurang satu lagi guys.
Siken, lagi. sebentar Mbak Siken. Oke. Saya mau minum. Oh iya silakan. Terus Kering. kita, iya. Kering. Nah tadi kita udah belajar tentang bercakap-cakap, berbincang-bincang dengan Bu Karima yang pertama tentang apa itu tadi? Keterampilan abad 21 harus menjadi manusia yang adaptasi, adaptif dan juga futuristik. Dengan Pak Erwin kita juga belajar tentang transformasi pembelajaran digital. Jangan hanya menjadi operator teknologinya teknologi. saja. Itu. Nah, ngomong-ngomong soal digital, Asik. kita punya nih. Kita memiliki di UNP dosen yang keren Keren abis. abis. Masih single. Masih single, siapa yang mau daftar? Silahkan tulis nama kalian di kolom komentar Di ya. kolom komentar saya. Saya sambil tunjuk tangan. Kring gitu. Malah kayak live shopping. Live TikTok kita. Oke, tamu yang terakhir, pemateri terakhir kita ada datang dari dosen digital marketing kita yang keren abis. Beliau juga yang memprakarsai adanya podcast hari ini sampai 3 hari ke depan. Baik, sambut saja Bapak. Sambut saja. Kita sambut Bapak Kurniawan Wahyu Pratama, Magister Pendidikan Dasar. Ya Allah Pak, amit nggih Pak, maaf kok nggak ada konsumsi untuk Pak. Lah nggih putihan puasa, saja. Pak. Oh, iya. Enggak apa-apa. Sebentar ya saya perlu Puasa Senin Kamis, Pak. biar tidak kaku. Senin Rabu. Senin Rabu. Selasa Rabu. nggih. Iya. Monggo lanjut, Mbak. Nggih. Nah, monggo Mbak Ana. Waduh. Beliau selamat sore, Pak. Selamat sore. Apa kabar? Baik, Mbak-mbak host sekalian. Ini Mbak-mbak host yang dipilih teman-teman Pade itu luar biasa. Saya Terima kasih. Masya Allah, Terima Pak. kasih. Iya. Kalau nggak ada jenengan kita nggak ada di layar ini. jangan terlalu jujur. Oh iya gitu, nggih. Iya, Jaga silakan. image, Mbak. Iya. Nah kan Pak, kan ada masih bertanya-tanya nih teman-teman. Sebenarnya produk digital pembelajaran itu seperti apa sih Iya, Pak? Pak. Dari tadi Apa kan sih, kita Pak? bahas Betul. digital terus Mbak Sike. Iya. Apa teman-teman produk pembelajaran Apa yo? digital? Ayo. Apa yo? Mungkin Pak Kurniawan bisa jelaskan Bisa secara menjelaskan. sederhana. Singkat aja Pak. Betul. Sebenarnya mengawali pertanyaan itu mata kuliah ini kan memiliki nama mata kuliah digital marketing. Betul Pak. Ada diinisiasi memang di tahun ini di semua perguruan tinggi dikarenakan memang kita harus mengikuti era teknologi saat ini. Itu yang paling penting yang pertama. Yang kedua, bahwa pada tujuan ketercapaian pembelajaran di sini itu teman-teman diharapkan memiliki beberapa capaian gitu. Salah satunya yang terfokus pada tema kali ini, bagaimana mahasiswa semuanya itu mampu menciptakan produk pembelajaran digital. Betul. Gitu. Urgensinya untuk pertama mengikuti perkembangan zaman, kedua kalau versi bahasa saya Mbak yang lebih gampang ya, menangkis produk-produk di luar sana yang tentu dampaknya negatif. Wow. Ini kan dampaknya positif. Iya betul. Gitu, produk-produk pembelajaran yang spesifiknya calon guru SD ini, mahasiswa semuanya ini diajari agar nantinya punya dampak positif dengan cara kita. Cara kita kalau sarjana pendidikan kan ya seperti ini, salah satunya yang menciptakan produk pembelajaran digital. Untuk melawan di luar sana, banyaknya di media sosial itu berseliweran, Iya Pak. tentu konten-konten negatif. Yang teman-teman ini juga didorong mempromosikan media pembelajaran digitalnya Iya, melalui konten. Melalui konten. Tentu teman-teman nggak asing kalau soal FYP gitu ya. Iya. Iya betul. Apalagi Mbak ya, yang Saman bisa lakukan biasanya ya, konten. Ya itu Pak, cuma FYP di TikTok, Mm-mm. Reels IG. Ya coba saya ganti tanya Iya. balik ini gimana kan? Gimana? Ketar-ketir apa tidak? Enggak ya? Enggak. Aman Apa ya? deh, Pak, Oh. apa? Karena kalian semuanya sudah dibiasakan tentu 2 bulan terakhir setiap minggunya melakukan upload konten. Nah,
berkaitan dengan produk digital kita kan ada juga tugas dari Tugas mata kuliah mata kuliah digital dan marketing. marketing ini. Nah, monggo Mbak Ana. Ini Pak. Nah, teman-teman, di sini kami memiliki produk digital sebagai pemenuhan tugas digital marketing. Ada produk digital yang pertama. Monggo, apakah kelihatan dari layar juga? Oke, kelihatan ya, teman-teman? Mungkin Pak Kurniawan bisa ditujukan lebih. Oh, ada buku pintar, Pak. Macam-macam, tentu teman-teman membuatnya. Ini dia dari covernya sudah luar biasa ya Mbak Oh ya. iya, betul sekali, Pak. Satu, ada LKPD. Oh iya, Ada LKPD. juga buku mewarnai. Wow. Ada juga worksheet. Betul. Coba dihadapkan ke sana, Iya, Mbak. coba. Ada Biar teman-teman juga tahu. buku cerita. Wow, buku cerita bisa Saya dibuat mungkin digital pahamnya ya? di luar sana. Banyak sekali kebutuhan yahanda bunda di luar sana yang membutuhkan hal seperti ini. Wow. Namun teman-teman coba didorong untuk mengupload ini ke marketplace gitu. Kemarin sudah teman-teman lakukan Iya, bulan sudah, lalu sudah. di marketplace dengan membuka toko masing-masing Iya. agar produk pembelajaran digital ini yang macam-macam ya Mbak Etri, Iya. mewarnai, buku cerita, LKPD, game, banyak gamenya juga. game juga, Game. yang itu luar biasa perlu diapresiasi dengan launching saja ke marketplace agar khalayak ramai bisa mengakses Iya, itu. jadi bisa digunakan untuk jualan. Betul. Jualan, juga. Itu. dapat income ya Pak. Betul. Hal paling menariknya adalah passive income itu. Passive income. Jadi produktif sekaligus Iya, menghasilkan. Nah, dari produk digital yang sudah dipasarkan tadi, Pak. Strateginya nih, biar nggak sepi pembeli, banyak peminatnya juga. Betul. Strategi dari seorang Pak Kurniawan juga bisnismen. Betul. Gimana, Pak? Iya, terkhusus mengenai bisnisnya itu di penjualan produk digital pembelajaran Iya, betul. gitu yang kita bahas pada tema kali ini. Tentu teman-teman kita dorong bagaimana caranya waktu luangnya teman-teman mahasiswa walaupun pertamanya seakan-akan diwajibkan untuk membuat Iya, produk digital. betul. Lama-lama akan menjadi pembiasaan bahwa hal ini tidak susah dibuat. Wow. Walaupun tetap melalui proses validasi, Iya. validasi media, originalitasnya itu harus Iya. dibuktikan, Oh. barulah itu dipublish ke khalayak ramai. kayak- Tapi bukan hal yang susah itu yang patut teman-teman camkan di pikiran Iya. bersama, bahkan itu suatu kebiasaan yang bisa rutin dilakukan mingguan. Mingguan. Karena tahu teman-teman triknya itu membuat itu baik dari PowerPoint, Betul. baik dari Canva Betul. yang sudah ada di mana-mana ya, dua itu ya. Iya. Tentu free untuk kita gunakan dimanapun tempatnya dan segampang itu. Maupun yang lebih pro, ada juga Adobe Flash, Oh. Macromedia iya, Flash Player, betul. dan lain sebagainya, website-website yang gratis Iya. memberikan sarana untuk membuat produk Digital digital. tadi. Tentu itu yang bisa kita kasih tahu kepada teman-teman sobat online ya, Iya. bahwa hal ini semoga menjadi inspirasi bahwa UNP Kediri salah satunya telah mendetailkan makna digital marketing ini ke dalam maksud pentingnya produk Produk digital digital pembelajaran di era saat ini, begitu Mbak. Iya. Jadi ini sambil mengasah keterampilan bagi kami ya Pak. Betul. Apa saja Mbak ya mungkin yang kita bisa tahu ya? Ya keterampilan, membuat konten. Itu di luar produk pembelajaran. Kepercayaan diri. PD di depan kamera. Di depan kamera. Terus dipaksa membuat konten yang biasanya hanya joget tanpa produk. Iya, velocity saja. Velocity-nya. Tidak jeduk Pak. Jedak-jeduknya Iya. berisi produk. Betul. Tuh, sebenarnya ya apapun itu tentu maksud kita positif ya. Itu yang dapat kita lakukan tentu saat ini. Dan maraknya di luar sana produk negatif itu lama-kelamaan bisa kita tangkis dengan kualitas kita membuat konten, membuat produk pembelajaran, apalagi kuantitasnya mengikuti. Betul. Semakin banyak yang membuat gitu, itu akan luar biasa. Biasa sekali. Oke, lanjut ke pertanyaannya Mbak Ana. Itu Pak, kan kita sebagai pemula nih, kan masih bingung memilih produk digital itu yang bagus yang seperti apa. Kemudian adakah Pak saran yang paling penting sebelum memulai menggunakan produk digital tersebut? Betul.
sebelum membuat produk digital itu teman-teman perlu observasi apa saja kebutuhannya, terutamanya kita di sekolah dasar berarti. Iya. Seringnya kita melakukan observasi baik risetnya secara internet maupun langsung di Betul. sekolah, membuat kita dapat memahami bahwa produk pembelajaran itu diperlukan atau tidak di era saat Sekarang ini. ini. Lagi dibutuhin apa tidak? Tentu buat apa kita membuat produk pembelajaran Iya. tapi tidak lagi dibutuhkan. Kalau nggak ada urgensinya ngapain Ngapain dibuat? Betul, betul. Yang lagi dicari apa sih gitu teman-teman. Iya, betul. gitu. Makanya teman-teman kemarin harus melampirkan alasannya membuat itu apa. Oh iya, betul. Tentu sangat luar biasa, sangat mengapresiasi kinerja teman-teman terutamanya kelas ini bahwa produk-produk yang ditampilkan ya di laptop ini luar biasa. Dari judul saja sudah terlihat Menarik. sangat Sangat menarik menarik, sekali. apalagi kontennya di dalamnya. Ya, betul. Gitu. Tuh. Mungkin nih Pak, karena pengalaman pribadi ya. Produk digital itu kan kayak banyak banget yang menggunakan. Terus sepertinya saya itu kesusahannya di idenya Pak. Karena udah banyak yang bikin, terus inovasi apa yang perlu kita lakukan Pak? Kadang bingung membuat kebaruannya apa gitu. Iya, mau LKPD itu aja. Itu aja. Nah, mungkin tipsnya Pak untuk memiliki inovasi membuat sebuah produk digital terbaru itu bagaimana mungkin Pak? Betul. Sebelumnya di dalam mata kuliah yang lain sebenarnya inovasi itu seringkali diulang-ulang, Mbak. Iya. betul Bahkan sekali. sampai ke mata kuliah digital marketing Oh, gitu. betul sekali Pak. Dan membuat sesuatu yang baru itu kadang teman-teman kenapa sih kesusahan? Karena baru Iya. itu dianggap 100% itu baru. Oh. Padahal kenyataannya itu modifikasi dari yang sudah ada, dari yang lama. Betul sekali. Barunya persentasenya tidak 100%. 100%, nggih. Itu pun sesuatu yang baru. Baru. gitu. Oh. Itu menurut saya. Tapi bukan letak pada plagiasinya, bukan pada kopasnya, tapi pada konteks idenya yang lama kita gubah jadi sesuatu yang, Yang baru. baru. Ada kemiripan pasti dengan Iya. yang lama. Itu suatu hal yang wajar. Oh. Presentasinya bisa 50, 60%, 70%. Sisanya adalah kemiripan dengan yang sudah ada. Yang sudah ada. Kalau dengan cara itu tentu kita dapat lebih cepat menangkap ide baru begitu, Mbak. Jadi mengkombinasikan misalnya produk digital ini dikombinasikan Betul. dengan Campur gitu. ya. Sumber inspirasinya biasanya teman-teman membutuhkan satu contoh. Iya. Itu biasanya. Kalau saya pun juga seperti itu, membutuhkan satu contoh sumber inspirasi produk untuk dibuat versi saya gitu. Bukan meniru itu kan. Jadi kita punya novelty, Betul. kebaruan Betul, teman-teman. Betul. Selain satu kebaruan kan satu kemiripan dengan yang sudah Kemiripan juga dengan- perlu kan di iya. dalam penelitian gitu. Betul. Gitu. Karena ada penelitian terdahulu itu. Penelitian Betul terdahulu. sekali. Iya. Kalau teman-teman memahami itu dipikir adalah copy paste, Iya. suatu hal yang salah kalau persepsinya seperti itu. Iya, betul. Gitu. Mungkin ini sudah kurang 5 menit lagi 5 ya Pak. menit. Aduh. Padahal saat Iya. lagi seru-serunya Lagi loh. seru-serunya Ya ngobrol. ampun, kok nggak kerasa sih Pak Lagi waktunya? jumpa ini kita jumpa dengan dosen muda kita. Dosen muda masih Iya. menyendiri. Enggak, bersama kita loh ini. Bersama ini. Bersama bisa disebutin. bertiga. Nah, apa sih Pak? 1-2 kata untuk teman-teman online di Para sana. penonton yang sedang Iya, melihat biar kita semua semangat di TikTok lagi dan di untuk Instagram. tentang membuat produk digital ini Pak. Atau mungkin kata-kata yang lain, monggo Pak. Kata-kata. Kalau yang Iya. Kata agak hari panjang ini. dulu deh. Oke Pak, monggo. Kalau teman-teman semuanya berkecimpung di dunia pendidikan, khususnya insan-insan pendidikan semuanya, baik calon guru maupun guru, Benar yang sekali, di Pak. era saat ini itu yang diperlukan adalah sebenarnya HP-nya digunakan sebaik mungkin gitu. Nah, HP. Betul. Tools Apa itu. sih susahnya kita tidak termakan dengan hoax dan media sosial yang membabi buta itu? Iya. Kalau kita tidak termakan dengan itu, minimal kita oke lah diem kan ya. Betul. Jauh lebih baik kita tidak diem tapi melakukan counter dengan produk yang luar biasa. Bisa. Oh. Yang sudah lebih baik tadi kan tidak termakan. Iya. Jauh lebih baik lagi melakukan counter secara positif dengan Betul. produk pembelajaran digital Iya, atau produk konten-konten positif yang bernuansa edukasi ke Edukasi, teman-teman. iya. Banyak sekali teman-teman saya di media sosial yang sudah
menurut saya menerapkan itu di seusia saya. Baik itu menjadi guru SD ataupun Bapak Ibu dosen di luar sana, di luar kampus UNP Kediri gitu. Jadi penuhi dunia maya ini dengan konten positif. Konten positif Betul. dan bermanfaat tentunya ya kan. Betul. Betul sekali. Kalau kata-kata hari ini buat teman-teman Ya, monggo Pak. Kata-kata hari ini Ayo Pak teman-teman, Pur. coba dipasang telinganya. apa ya? Oke. Oh, gitu. Gini aja ya teman-teman, perlu lebih gimana caranya menumbuhkan cinta terhadap dunia pendidikan. Cintai pendidikan Itu Indonesia. terlalu singkat. Singkat ya, Pak. Iya, ini kata-kata andalan mungkin dari saya buat teman-teman agar semakin dekat dengan orangnya, dekat dengan topik pendidikan yang saat ini. Oke. Gitu. Bukan titik yang membuat tinta, tapi tinta yang membuat titik. Bukan titik yang buat tinta, tapi tinta yang membuat titik. Bukan cantik yang membuat cinta, tapi cantik. Ya, tapi cinta yang membuat cantik. Sampai Asik. titik. Tepuk tangan yang mana? Ingat teman-teman, bukan cantik yang buat cinta, tapi cinta, Cinta yang membuat cantik. Dengan sendirinya seperti itu, gitu. Semoga dengan itu teman-teman secara tidak langsung Betul. semakin akrab dan kebiasaan dengan apa yang kita sebut dengan konten positif di media sosial. Iya, betul sekali. Mungkin cukup ya. Cukup, karena diuber waktu Mbak Tiket. Iya, diuber. Diuber. Iya. Ya, yang terakhir ini terima kasih sangat nggih Pak Kurniawan Sama-sama. Terima kasih banyak Pak. atas kehadirannya dan ilmu yang Ilmunya diberikan yang di podcast diberikan. 4D kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya Amin, tentunya. amin, Dan membuka amin. wawasan baru tentang digital marketing. Iya. Tuh, bonusnya teman-teman produknya laku ya di link ID di marketplace Iya, dan di mana-mana. ada. Ada. yang laku, Pak. Selamat Luar ya. biasa. Iya. Saya juga mengucapkan selamat buat 4D, terus Alhamdulillah. berproses dan Sama-sama. jangan cepat Iya, puas. Terima oke. kasih. Nah, itu tadi dia obrolan kita di episode kali ini. Betul banget. Nah, Semoga yang kita bahas dari ketiga materi kita yang kita bahas kali ini bisa kepakai dan nambah sudut pandang baru nih buat kita. Iya. Terutama soal pembelajaran jalan digital bagi buat calon guru muda Kayak atau kita. guru yang sudah berlanjut Iya, usia. ya enggak, maksudnya sudah bekerja, berpengalaman, berkecimpung di dunia pendidikan dan pembelajaran. Terima kasih juga kami ucapkan kepada tim produksi kelas Kalian 4D. semua hebat banget. Tepuk tangan untuk diri kita Iya. sendiri dong. Terima kasih juga untuk teman-teman yang Yang stay sudah untuk menonton. menonton podcast 4D kali ini baik di TikTok maupun Di di Instagram. Jangan lupa stay tune episode selanjutnya. Selanjutnya. 3 hari ke depan akan menemani kalian dengan podcast-podcast yang lebih baik lagi, yang lebih mendaging lagi informasinya. Betul Mbak Sika. Hanya di PGSD UNP Kediri. PGSD UNP Kediri. Tetap semangat menjadi guru Betul. masa depan. Sampai ketemu lagi di episode-episode selanjutnya. Betul. Semoga kali ini kalian semua bersenang-senang Senang-senang ya. tentunya. Kami minta maaf karena belum bisa menampilkan secara maksimal dan juga Iya. terima kasih sekali lagi Kepada para kepada Pak pemateri. Kurniawan, pemateri juga dari Bu Karimatu sampai Pak dengan Erwin. Pak Erwin. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi